Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atmu pola taretan. Nah, pagi ini saya baru aja belanja. Ini tuh tadi bareng sama Abang Sodik. Sekarang Abang Sodiknya lagi di rumah Oma. Nah, ini dia ya penampakan dari hasil belanja kita. Apa saja yang belanja? Yuk langsung disimak. Yang pertama adalah ini adalah buncis. Saya beli buncis ini kisaran 1 kilo. Ini tuh cuma harganya 8.000. Biasanya sih 6.000. Gak tahu kenapa harganya naik jadi tambahan 2.000. Ya gak masalah ya. Ini saya buka lalu saya angin-angin seperti ini. Karena kenapa? Karena di dalam bungkusnya itu sudah banyak air-air. Jadi daripada nanti disimpan lalu cepat busuk, jadi kita angin-anginkan saja ya. Ini tuh diangin-anginkan, bukan dijemur ya. Setelah memilah-milah sayur yang basah, lanjut kita ke lauk pauk. Lauk pauk wajib kita dahulukan karena apa? Lauk pauk itu kan mudah cepat rusak. Jadi sebelum disimpan, jadi alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu. Ini tuh ada tahu, saya beli tahu 10.000. Sebelum saya simpan, saya cuci bersih, kemudian saya simpan dalam wadah. Lanjut nanti bakalan disiram dengan air panas. Selanjutnya bunda, saya mau membersihkan ayam. Ayam ini saya beli setengah kilo dan juga setengah kilo ceker. Nah, entah kenapa pengennya ceker ya, nanti kita buat sop atau buat apa ya, tergantung menu yang akan dibuat nanti. Nah, ini tuh ayamnya saya bersihkan dulu dari sisa-sisa bulu atau sisa-sisa kotoran yang ada di ayamnya. Setelah bersih, lanjut kita cuci, kemudian kita simpan. Dan selanjutnya ke ceker. Sama seperti ayam tadi, kita bersihkan dulu ceker-ceker ini, kita kulitin. Nah, ini tuh masih ada kukunya ya, gak masalah, nanti kita potong kukunya. Ini dia, bisa dipakai dengan cara seperti ini, langsung dipotong. Cuman kalau pakai cara ini potongnya itu agak susah dan juga rentan kena ke tangan kita. Jadi ya kita pakai talenan aja ya, lebih aman dan lebih cepat. Cekernya ini tuh menul-menul gede-gede banget. Gede banget, beneran gede. Ini ya, nih gedenya nih, hampir menyerupai tangan saya. Wadaw. Ini tuh enak banget kalau dimakan ya. Gede bener. Kita kuliti semuanya hingga bersih dan hingga tidak bersisa. Nah, ini tuh dari sekian ceker ada beberapa yang sulit untuk dikulitin. Nih kayak gini ya, ini tuh sulit banget. Ini tuh ada yang bisa dikupas, cuman dia tuh gak full bisa kita kupas semuanya. Jadi nanti saya mau rebus air untuk mempermudah menguliti si kulit cekernya ini. Jadi setelah nanti direbus airnya, air panas, lalu kita rendam ini beberapa menit, kemudian lanjut kita kupas. Sebelum kita rendam dalam air panas, kita potong dulu kuku-kukunya supaya nanti lebih mudah untuk kita bersihkan. Ini tuh belum saya kulitin bersih, ada sisa-sisa yang belum bisa untuk dikuliti dan harus direndam dengan air panas. Gak masalah, kita bersihkan semuanya dulu, baru kita pilih lagi mana yang butuh untuk kita rendam ke air panas. Airnya sudah mendidih, lanjut kita siram tahunya. Siram tahunya sampai sedikit menutupi, gak terlalu menutupi karena nanti saya mau pakai tahunya untuk saya masak. Selanjutnya kita siram dengan air panas. Ini tuh ceker-ceker yang belum bisa kita kulitin tadi, kita rendam dengan air panas. Nah, sebentar saja ini tuh sudah bisa kita kelupas, cuman dia tuh gak sempurna. Jadi saya mau ini tuh nanti direndam dulu ya, kurang lebih 5 menitan ya.
Setelah itu baru kita kuliti dengan sempurna. Saya tambahkan airnya lagi ya, hingga dia itu terendam dengan sempurna. Kita diamkan deh setelah 5 menit. Nah, ini ayam yang tadi ya. Sembari menunggu, kita tutup dulu ayamnya, lalu kita simpan di kulkas supaya tetap fresh dan tetap segar. Nah, ini dia ceker yang sudah kita rendam kurang lebih 5 menit. Nah, ini tuh mudah banget kan dikelupasnya. Nah, kita lakukan semuanya hingga bersih. Untuk ceker, biasanya saya itu simpan dalam keadaan setengah matang atau sudah matang. Karena apa? Supaya nanti saat masak, saya lebih mudah untuk memprosesnya dan gak butuh lama untuk merebusnya. Jadi sebelum saya simpan, saya rebus dulu ceker ini hingga dia itu sedikit agak empuk. Setelah itu matikan dan dinginkan, baru kita pindahkan ke wadah yang kita siapkan. Baru deh simpan di kulkas dan dibekukan. Selanjutnya saya beli telur. Ini tuh telurnya 1 kilo, harganya cuma sekilonya itu 22.000. Nah, untuk telur saya itu jarang saya masukkan ke kulkas, kecuali memang sudah diniatkan untuk gak terlalu dipakai, baru saya simpan di kulkas supaya gak terlalu penuh di kulkas. Nah, ini tuh ada yang retak. Ini tuh manfaatnya kita pindah ke keranjang, yaitu kita mensortir telur-telur yang jelek ataupun yang retak tadi. Nah, saya susun seperti ini, saya simpan di suhu ruang, kemudian saya tutupi pakai tutupan si keranjang ini. Dapat 18 telur. Untuk tempe biasanya saya biarkan di suhu ruang dulu, setelah malam nanti baru saya simpan kulkas. Itu nanti bakalan awet dan bakalan lebih enak. Tadi sudah ada tempe satu papan itu hanya 7.500 saja. Selanjutnya saya juga beli sayuran hijau, yaitu ada kacang panjang, kangkung, dan juga sawi. Kacang panjangnya itu harganya cuma Rp3.000, sudah dapat kurang lebih ini itu 6 ikat tadi. Dan ini kangkungnya saya beli cuma 2.000, biasanya sih 1.500. Cuman karena nenek-nenek tadi yang jual ya, saya nggak berani nawar, ya udah saya beli aja 2.000. 2.000-nya itu dapat 3 ikat, dan sawinya juga 2.000 nya dapat 5 ikat. Lumayan ya. Untuk sayuran hijau, saya biasa menyimpannya dalam kresek putih ini atau kresek bawaan dari pasar. Jadi nggak buang-buang kresek yang lainnya, hanya ngambil dari kresek yang ada. Dan saya gunakan itu kresek yang transparan seperti ini ya. Nah, saya masukkan hanya di bagian sayurnya saja, sedangkan di pangkalnya saya biarkan terbuka. Dan ini tuh bisa nyimpen hingga kurang lebih 1 minggu. Jadi nanti ketika saya mau ngambil, dia itu cuma tinggal tarik saja dari pangkalnya, sudah deh selesai. Nah, untuk kangkung saya nggak masukkan dalam kresek ya, karena saya mau masak si kangkungnya lebih dahulu. Untuk sayuran hijau ini diusahakan untuk dimasak terlebih dahulu sebelum menggunakan sayur-sayur yang lainnya, karena sayuran hijau ini tuh mudah layu ya. Nah, di bagian ujung pangkal ini nih nanti kita akan tarik ketika akan kita masak. Selanjutnya saya beli toge panjang. Toge panjangnya saya beli setengah kilo. Setengah kilonya harganya berapa ya, nanti saya tulis nanti ya di deskripsi box. Nah, setelah itu saya simpan dalam wadah seperti ini, saya pisah-pisah. Kalaupun nggak ada wadah, biasanya sih saya pakai plastiknya ini kayak gini, saya masukkan, dan tiap kali mau masak
baru saya ambil secukupnya. Tapi kali ini saya pakai wadah karena ada wadahnya, dan wadahnya tuh gak kepake, jadi saya pakai dan saya isi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini dia bahan-bahan lengkapnya hasil pasar kita. Ada tempe, telur, sayur. Nah, ini tuh kolnya saya cuma kasih plastik saja, bungkus dari pasarnya itu. Kemudian wortel dan juga seledri juga saya sama, karena itu sama-sama kering dan juga gak ada air sedikit pun, jadi saya masukkan ke dalam plastik dan langsung saya masukkan ke kulkas nanti. Soalnya kulkas saya kalau semua diwadahin dia itu bakal penuh dan gak muat. Selanjutnya ini tuh tadi buncis yang tadi, buncisnya saya kasih 2 wadah, satu agak banyak karena untuk saya tumis nanti dan satunya untuk campur-campuran. Dan kemudian ada kecambah panjangnya, dapat 3 wadah seperti ini. Kemudian tahu yang tadi sudah saya rendam dengan air panas dan sudah dingin dan siap untuk masuk kulkas. Dan ini tuh juga rebusan ceker yang sudah dingin juga, nanti saya langsung masukkan ke kulkas juga dan disimpan di freezer. Dan ini tuh ayam yang tadi sudah masukkan kulkas dan sedikit agak berembun. Dan untuk bawang pringnya sudah saya potong-potong seperti ini tanpa dicuci supaya nanti bisa masuk freezer. Dan ini tuh seledri dan si wortelnya tadi. Nah, ini dia ya yang lengkapnya. Oh ya, saya lupa, untuk kentang saya simpan di wadah terbuka seperti ini dalam keranjang. Dan juga ada mangga, saya beli 5 buah cuma Rp8.000. Nah, itu saja video dari saya. Maaf ya, saya pakai cara ini tuh untuk meminimalisir penuhnya isi kulkas saya. Karena kalau semua diwadahin, semuanya itu bakalan penuh dan nggak bisa nyimpen makanan yang lainnya. Jadi saya pakai bahan plastik juga supaya untuk menyelang-nyelingkan isi dari si kulkas saya. Nah, kenapa saya nggak pakai kertas di bawah wadah itu? Karena dengan cara seperti ini sudah saya pakai dan ini tuh awet hingga 1 minggu. Yang penting ketika kita memakainya langsung sekali wadah dipakai, gak usah dibolak-balik kita buka dan simpan. Ini tuh sudah awet banget dan cukup untuk stok 1 minggu ke depan. Sekian saja dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari video saya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.